Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ala nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Seluruh mahasiswa STEPI Bama yang berbahagia, alhamdulillah di pekan ketiga ini mata kuliah akhlak tasawuf akan membahas tentang hubungan ilmu akhlak dengan ilmu-ilmu lainnya. Di antaranya pembahasan dengan ilmu sosiologi, psikologi, ilmu hukum, filsafat, tasawuf, pendidikan, ibadah, terus akidah dan ilmu-ilmu lainnya. Sebagai pengantar dari diskusi kita yang biasa dilaksanakan dengan media Zoom untuk membahas hubungan akhlak dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan program studi yang kalian tempuh. Pertama, kaitan atau hubungannya ilmu akhlak dengan ilmu sosiologi. Saya akan membahas gambaran-gambaran umumnya sebagai bekal awal kalian semua untuk menghubungkan atau mengkorelasikan ilmu akhlak dengan program studi yang kalian tempuh. Ilmu sosiologi itu mempelajari tentang perbuatan manusia, tingkah lakunya, bahasanya, agama dalam bermasyarakat tentunya, karena sosiologi manusia adalah makhluk yang harus hidup bermasyarakat. Nah, hubungannya dengan akhlak memberikan gambaran tentang bentuk masyarakat yang ideal. Ya, sosiologi itu tadi mempelajari perbuatan manusia terkait tingkah laku, bahasa dan lain-lainnya. Nah, hubungannya dengan akhlak karena akhlak memberikan gambaran tentang bentuk masyarakat yang baik itu seperti apa. Di sini hubungannya antara akhlak dengan ilmu sosiologi. Nah, kayak hubungannya dengan ilmu psikologi. Hubungan dengan ilmu psikologi mempelajari tingkah laku manusia selaku anggota masyarakat. Kalau tadi perbuatan manusia, tingkah laku, bahasa secara sosiologi, psikologi selaku anggota masyarakatnya sebagai apa? Sebagai manifestasi dan aktivitas keseharian anggota masyarakat atau aktivitas rohanianya. Hubungannya sama akhlak adalah akhlak memberikan gambaran tentang baik dan buruknya, memberikan gambaran tentang halal dan haramnya. Ya, itu hubungannya dengan ilmu psikologi. Hubungannya dengan ilmu hukum. Hukum itu ada dua yang harus difahami, ada hukum positif, hukum negara yang kita anut di Indonesia, ada hukum perdata, ada hukum pidana, itu masuk dalam hukum positif. Terus ada hukum Islam yang kita sebagai umat Islam mempelajari tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum beragama. Nah, baik hukum positif maupun hukum Islam sama-sama mengatur terkait perbuatan manusia dalam rangka terwujudnya keserasian, keselamatan, dan kebahagiaan hidup dalam bermasyarakat. Nah, kaitannya sama hukum, apalagi yang hukum positif, itu akan memberikan aturan luarnya saja. Ya, kalau hukum Islam ada hal-hal yang mendalam, yang lebih umum yang akan dibahas, sehingga kaitannya sama akhlak tidak hanya membahas tentang tingkah laku luar saja, tapi tingkah laku dalam saja. Itu kaitannya hukum dengan ilmu akhlak. Selanjutnya kaitannya dengan filsafat. Filsafat itu adalah ilmu yang mempelajari upaya mengetahui dan menggali potensi yang dimiliki oleh manusia.
Ya, filsafat itu dikenal sebagai rumpun dari segala ilmu, secara khusus terbagi dua dalam pembahasan kali ini, secara teoritis dan secara praktis. Teoritis misalkan tentang ketuhanan, terus fisika, matematika dan lain-lainnya sebagai cabang dari ilmu filsafat. Terus secara praktisnya apa? Adalah akhlak, ya, akhlak manusia, akhlak hidup berumah tangga, akhlak berpolitik dan bernegara. Nah, terus kaitan hubungannya sama akhlak, berarti akhlak masuk di dalam cabang filsafat praktis karena ada pembahasan yang tersendiri dan lebih banyak yang harus dibahas sehingga akhlak berdiri sendiri. Itu yang perlu kalian pahami, bahwa keberadaan ilmu akhlak adalah awalnya menjadi cabang terkait filsafat praktis. Apa filsafat tadi? Mengetahui atau menggali potensi yang dimiliki oleh manusia. Itu filsafat. Terus kaitannya dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu mengetahui tentang ketuhanan. Tapi dalam hal ini pengetahuan tentang ketuhanan itu diperoleh dengan hati yang bersih, bukan dengan pembuktian ilmiah. Itu tidak dalam pembahasan tasawuf, tapi ada pembahasan tersendiri jika harus dibuktikan dengan secara ilmiah. Hubungannya dengan akhlak, akhlak itu merupakan pintu gerbang untuk mempelajari ilmu tasawuf yang nanti, karena mata kuliah kita adalah akhlak tasawuf, akhlaknya kita bahas dulu sebagai pintu gerbangnya, baru di tengah semester nanti kita akan membahas tasawuf biar tidak ambigu, biar tidak membingungkan. Nah, korelasi atau hubungannya dengan pendidikan, ya, dengan pendidikan itu menyiapkan diri kita dan mendampingi seseorang dalam rangka apa? Dalam rangka menjadi kemajuan. Orang yang berproses di dalam pendidikan itu dalam rangka menyiapkan diri sendiri sehingga menjadi maju dalam hal apa saja sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalkan pendidikan fisika, pendidikan etika, ada pendidikan akal, dan pendidikan ilmu-ilmu tertentu, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu agama, dan ilmu lain-lainnya. Itu hubungannya dengan pendidikan, korelasi akhlak dengan pendidikan. Terus hubungannya dengan akhlak apa? Akhlak, pendidikan akhlak merupakan kaidah-kaidah dari semua pendidikan. Nah, pendidikan apa saja yang akan kalian tempuh? Anda sekarang berada di prodi MBS manajemen bisnis syariah, terus ada di prodi manajemen haji umroh. Pondasinya adalah tentang pendidikan akhlak. Itu penting. Nah, terakhir hubungannya akidah dan ibadah yang berhubungan dengan akhlak. Semua perbuatan, ya, itu pasti ada hubungannya dengan akidah dan ibadah. Dalam hadis misalkan Rasulullah pernah ditanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul mu'minina afdalu imanan, ya, orang mukmin itu yang lebih baik itu imannya itu tentang apa? Qala, menjawab Rasulullah, ahsanuhum khuluqa, yaitu yang paling baik akhlaknya. Itu tentang keimanan. Akidah itu kan tentang keimanan, atau yang masyhur kita dengar misalkan, yang kita paham, al-haya'u minal iman misalkan. Ya, malu itu sebagian daripada iman. Malu itu akhlak, kaitannya sama iman. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini, karena akhlak hubungannya sama akidah. Akidah sebenarnya sudah kita bahas di semester 1 di ilmu tauhid, tapi saya ingin mengingatkan saja bahwa perbuatan baik, ya, apapun saja yang tidak didasari dengan iman, maka tidak ada nilai di sisi Allah. Saya tidak akan detail membahas di sini, nanti akan pembahasan tersendiri saja, karena hukum akhirat itu menggunakan dasar iman atau keyakinan. Kasih contoh saja, misalkan ada orang yang berbuat baik tapi tidak didasari iman,
bahasa sederhananya misalkan dia non muslim, apa balasannya? Ya tidak ada balasan surga bagi mereka. Di dalam pembahasan tauhid kita di semester 1 kemarin, ya, yang mendapat surga itu karena dia didasari iman. Kalau dia berbuat baik tapi tidak didasari iman, balasannya bukan surga, balasannya sesuai dengan apa yang mereka berbuat di dunia, maka balasannya sesuai di dunia saja. Itu kalau Anda masih belum memahami terkait ini, bisa dibahas secara detail di forum-forum khusus. Nah, kaitannya akhlak dengan ibadah apa? Karena tujuan akhir dari suatu ibadah itu adalah keluhuran akhlak. Dan seperti yang sudah kita pahami dan berulang-ulang saya menjelaskan bahwa hisab pertama nanti yang akan dilakukan adalah tentang sholat. Sholat itu ibadah. Ya, hikmah sholatnya apa? Menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Nah, di sini hubungannya sama akhlak. Ketika perbuatan manusia belum menjauhi terkait kemungkaran dan kekejian, berarti ibadahnya belum baik, belum sempurna. Itu pengantar dari saya hubungan-hubungan akhlak dengan berbagai disiplin ilmu. Nah, sekarang yang perlu kita garis bawahi, besok biar dibahas di Zoom yang MBS, besok lusanya yang MHU, hubungan atau korelasi ilmu akhlak dengan bisnis syariah, manajemen bisnis syariah. Apa saja silahkan Anda kaji. Dalam etika berbisnis itu mulai dari kejujuran, sopan terhadap nasabah, terhadap pembeli, tepat janji, menjual produk yang baik bukan yang jelek, tidak menjelekkan saingan yang lain, tidak mengganggu berjalannya ibadah, dan banyak hal lainnya yang bisa diangkat hubungannya akhlak dengan bisnis syariah. Yang prodi MHU hubungan ilmu akhlak dengan manajemen haji dan umroh. Apa saja di umroh itu sudah berkali-kali itu saya ungkap di haji umroh. Ada esensi syukur di situ, takwa, keikhlasan, mengendalikan hawa nafsu, tolong menolong dan persaudaraan. Banyak contoh kemarin di pertemuan kedua sudah menarik dibahas tentang baik tidaknya kita melakukan selfie di Ka'bah sambil melakukan tawaf. Itu sudah menarik. Nah, di pertemuan ketiga ini saya berharap nanti di forum Zoom-nya, di diskusi kita lebih menarik dengan mengangkat satu tema. Silakan tema apa saja yang akan kalian angkat. Itu pengantar dari saya terkait hubungan ilmu akhlak dengan berbagai disiplin ilmu lainnya sebagai pondasi Anda. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.